et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Saudari-saudara, kita awali permenungan kita dengan mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian Masa Prapaskah 2021. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat berhari Minggu Prapaskah yang kedua. Pada hari Minggu Prapaskah yang pertama, kita diajak bersama Yesus dalam bimbingan roh menuju ke padang gurun. Yesus yang mengalami pencobaan di padang gurun sebelum memulai karya publiknya. Hari ini di Minggu Prapaskah yang kedua, bersama Yesus kita naik gunung. Ya, sering diidentifikasi gunung itu adalah Gunung Tabor. Yesus naik ke gunung itu bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Saudari-saudara, 3 murid ini dipilih untuk melihat Yesus yang berubah rupa. Wajahnya berkilau-kilauan, pakaiannya berkilat-kilat seperti matahari. Lalu hadir Musa dan Elia bersama Yesus yang sedang berbicara tentang perjalanannya menuju ke Yerusalem. Itu kalau kita membandingkan Injil Markus dengan Injil Matius. Apa yang dibicarakan oleh Yesus? Penderitaannya, sengsara, wafat, tapi juga kebangkitannya. Nah, dan inilah yang digambarkan secara singkat dalam peristiwa di Gunung Tabor. Yang menarik adalah reaksi Petrus. Melihat semua itu, Petrus berseru kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Saudari-saudara, dikatakan dalam Injil, Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang terkasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Saudari-saudaraku yang terkasih, disinilah kita diajak untuk memperhatikan satu hal terpenting, yakni mendengarkan Yesus sebagai putra terkasih Bapa. Kadang-kadang kita seperti Petrus sibuk dengan apa yang kita tidak tahu, mengatakan apa yang kita tidak tahu, harus mengatakan apa, dan tidak nyambung dengan kehendak Tuhan. Memang mengikuti apa yang menjadi pikiran kita sendiri mungkin membahagiakan, tapi kebahagiaan itu bukan kebahagiaan sebagaimana saat kita mau mendengarkan Yesus. Mendengarkan Yesus berarti mengikuti apa yang menjadi kehendaknya, tidak berpikir
hanya tentang kebahagiaan-kebahagiaan dan kemuliaan-kemuliaan duniawi semata, melainkan kebahagiaan sejati, kemuliaan abadi, yang semuanya itu hanya bisa diperoleh dengan jalan penderitaan bersama Kristus. Itulah sebabnya peristiwa ini diwartakan kepada kita di masa Prapaskah ini, di minggu kedua masa Prapaskah kita. Harapannya, sesudah kita memasuki minggu yang kedua ini, kita semakin dimampukan untuk mendengarkan Yesus, menempuh jalan penderitaan bersama Dia, agar menggapai kemuliaan yang sejati. Dan kemuliaan yang sejati itu kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam karya pelayanan kita, dalam perayaan-perayaan sakramen, meskipun saat ini hanya bisa kita lakukan secara virtual untuk sebagian besar dari kita. Namun semua itu menjadi jalan untuk menuju kemuliaan, dan dengan cara itu kita mendengarkan Yesus sebagai Putra terkasih. Mari kita saling mendoakan agar kita dimampukan untuk mendengarkan Yesus dalam hidup kita sehari-hari, meskipun kadang-kadang kita mengalami penderitaan, kesengsaraan, tetapi kita satukan penderitaan dan kesengsaraan itu dengan penderitaan dan kesengsaraan Yesus sendiri, agar kita boleh wafat dan bangkit bersama Kristus, mengalami Paskah yang ditandai dengan damai sejahtera. Mari kita turun dari gunung itu, memasuki kehidupan sehari-hari, mengalaminya dengan kegembiraan kita hanya bersama Yesus. Tuhan memberkati. Semoga kita semua dan seluruh anggota keluarga kita dimanapun berada diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam